Oke, selamat malam semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas kuliah, apa yang saya ketahui tentang mata kuliah sistem operasi. Dalam mata kuliah sistem operasi, dosen saya adalah Pak Noviandri Eskom MMSI. Lalu untuk berikutnya, apa itu mata kuliah sistem operasi? Mata kuliah sistem operasi yang saya ambil itu menyajikan landasan teori serta aplikasi praktis yang mendalam mengenai cara kerja sistem operasi modern, yang dimana setiap pertemuan dirancang untuk membahas aspek spesifik dari sistem operasi mulai dari teori hingga aplikasi lanjutan. Nah, untuk pertemuan pertama itu dalam sistem operasi dan komponennya. Nah, di sesi ini memperkenalkan tentang definisi dan tujuan dari sistem operasi, di mana saya mempelajari tentang komponen-komponen kunci seperti hardware, software, dan brainware. Lalu berikutnya di pertemuan kedua, saya mempelajari tentang evolusi dan kinerja komputer, di mana dalam pertemuan ini saya menelusuri tentang sejarah evolusi komputer dan sistem operasi dari awal mula hingga era modern, di mana topik ini mencangkup peningkatan arsitektur, pengembangan mikroprosesor, hingga bagaimana inovasi-inovasi ini telah meningkatkan kinerja komputasi. Lalu berikutnya di pertemuan ketiga, itu tentang manajemen proses, di mana fokus utama di sesi ini adalah bagaimana proses, konkurensi, siklus hidup proses, dan sistem struktur kendali sistem operasi, serta modul eksekusi proses dan konsep trip. Lalu di pertemuan keempat, mempelajari tentang konsep thread pada sistem operasi, di mana saya mempelajari tentang thread unit dasar CPU utilization yang lebih ringan dan lebih efisien daripada proses tradisional, di mana konsep multithreading dan multiprocessing juga akhirnya saya cari tahu secara detail. Lalu berikutnya di pertemuan kelima, di mana mempelajari tentang sistem manajemen memori, di mana pertemuan ini mengajarkan tentang RAM, ROM, virtual memory, cache, dan hard disk. Nah, saya juga mempelajari berbagai strategi yang digunakan sistem operasi untuk mengalokasikan, melacak, dan mengelola memori serta konsep penting dalam memori virtual. Nah, berikutnya di pertemuan ke-6 itu ada deadlock, di mana saya mempelajari tentang kondisi deadlock di mana dua atau lebih proses saling menunggu untuk melepaskan sumber daya yang dimiliki oleh yang lain. Di mana metode deteksi pencegahan dan pemulihan dari deadlock saya juga cari tahu lebih banyak. Yang berikutnya pertemuan ketujuh, di mana mempelajari tentang safe state, di mana topik ini berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam sistem operasi untuk menghindari kondisi deadlock, untuk memastikan bahwa sistem operasi berada dalam safe state di mana semua proses dapat berjalan tanpa interupsi. Dan di mana pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester. Lalu di pertemuan ke-9 ada konsep keamanan dalam sistem operasi, di mana saya mempelajari tentang strategi dan mekanisme yang digunakan sistem operasi untuk melindungi data dan sumber daya sistem dari ancaman internal maupun eksternal, termasuk pengelolaan hak akses dan enkripsi. Nah, di berikutnya di pertemuan ke-10 tentang virtualisasi dan kontainerisasi, di mana topik ini mengeksplorasi tentang teknologi virtualisasi dan kontainerisasi yang memungkinkan penggunaan sumber daya komputasi yang lebih efisien, memungkinkan isolasi aplikasi dan penyederhanaan deployment aplikasi. Serta saya juga mempelajari perbedaan antar keduanya. Lalu di pertemuan ke-11 yaitu tentang peningkatan efisiensi dan efisiensi input-output dalam sistem operasi, di mana pertemuan ini membahas tentang teknologi dan metode untuk mengoptimalkan operasi input dan output yang kritikal untuk performa sistem secara keseluruhan. Serta saya mau pelajari tentang bagaimana proteksinya. Lalu berikutnya di pertemuan ke-13 yaitu mempelajari tentang sistem operasi real time. Nah, di mana topik ini mengenalkan saya pada sistem operasi real time yang dirancang untuk aplikasi kritikal yang memerlukan responsivitas tinggi dalam waktu yang nyata. Dan di pertemuan ke-14 yaitu mempelajari tentang sistem operasi dalam cloud computing, di mana saya mempelajari tentang bagaimana sistem operasi digunakan dalam infrastruktur cloud computing, mendukung skalabilitas dan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk layanan berbasis cloud.
Dan yang terakhir di mana penerapan sistem operasi secara real time di pertemuan ke-15, yaitu pertemuan ini membahas tentang aplikasi praktis dari RTOS dalam berbagai industri termasuk otomotif, telekomunikasi, perangkat medis, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir di pertemuan ke-16 yaitu adalah ujian akhir semester. Sekian untuk detail dari apa yang saya pelajari di mata kuliah sistem operasi. Sampai jumpa di video berikutnya.